Selamat pagi semuanya, Shalom. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali pagi hari ini. Saya percaya semua datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan dan dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Pujian kita, hati kita mau persembahkan kepada Tuhan. Saya undang kita semua sama-sama kita mau ambil waktu sejenak. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang telah kita terima selama sepekan penyertaan Tuhan kepada kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh ada di tempat ini, kami tahu Tuhan semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, hati kami rindu, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami datang. Kami bersama-sama bersekutu, kami satu hati. Mau meninggikan Engkau, mau menyenangkan hati Engkau Tuhan. Mau memuji dan meninggikan Engkau di atas segalanya. Sebab Engkau layak terima pujian dan sembah kami. Kebaikan-Mu tidak terbatas Tuhan dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau penuhi setiap hati kami Tuhan dengan damai dan sukacita yang daripada Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini, setiap kami boleh menikmati berkat yang daripada Tuhan. Sukacita, damai, dan kami boleh mengalami Tuhan pada ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih hati kami siap memuji, meninggikan, dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami berterima kasih kepadamu Bapa, terima kasih Yesus. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari jemaat sama-sama kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, oh Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah Bapa, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, Bapa,
terima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. mari kita sama-sama Ku naikkan syukurku, kami bersyukur kepadamu Tuhan. buat hari yang Semua Kau karena beri. anugerah Tuhan, terima kasih Bapa. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. saya rindu kita sekali lagi naikkan pujian ini. Ku Naikkan ucapan syukur-Mu pada Tuhan pada saat ini. Apapun yang terjadi, mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan baik, sangat baik bagi kita semua. Terima kasih Yesus. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku Buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Amin. Setiamu di sepanjang hidupku.
syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hati kami siap terus memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kita boleh merenungkan sepanjang minggu ini, Tuhan sudah menyertai kita, memberkati kita, dan Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar mengenai Allah itu pahlawan. Satu ayat yang akan kita baca bersama-sama, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, dalam Sefanya 3 ayat yang ke-17. Sefanya 3 ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Ya, sudah siap? 1, 2, 3. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Sefanya 3 ayat yang ke-17. Allah itu pahlawan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, pengertian kita pahlawan adalah orang yang berperang kemudian mati, disebut pahlawan. Tapi dalam konteks ini pahlawan adalah orang yang berjuang untuk bukan kepentingan dia, tapi untuk kepentingan lain. Nah Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin menjelaskan terlebih dulu kitab Sefanya ini. Jadi Sefanya dia adalah sejaman dengan Nahum, sejaman dengan Nabi Yeremia. Ya, kalau Bapak Ibu lihat dalam Alkitab, sayang sekali ya sekarang sudah ada smartphone, jadi saya agak sedikit khawatir juga Bapak Ibu. Ya, terutama yang muda-muda. Ya, kalau disuruh mencari secara manual lewat kitab ini, mungkin mereka agak sedikit sulit. Tapi kalau lewat HP mungkin gampang sekali, Nahum kemudian muncul. Nah yang saya khawatirkan mereka kalau mencari dalam kitab ini Nahum, kemudian mereka cari dalam perjanjian baru, maka sampai dengan Tuhan Yesus datang tidak akan pernah menemukan. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat ya anak-anak muda, Nahum ketika dia cari di dalam perjanjian lama pun juga akan sulit lama karena mereka tidak terbiasa. Tapi oke lah Bapak Ibu ya, itu perkembangan zaman. Tapi yang jelas saya tidak ingin kita hanya berbicara di dalam apakah dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, tetapi yang jelas isi dari kitab itu harus ada dalam hati kita. Ya. Dikatakan dalam Sefanya 3 ayat 17 ini, dia adalah sejaman dengan Nahum, dengan Nabi Yeremia, menyampaikan pesan untuk suku Yehuda atau bangsa Yehuda. Jadi Israel terpecah, Israel sebelah utara dan Israel sebelah selatan. Israel yang sebelah utara itu ibu kotanya ada di daerah Samaria. Dan kemudian Israel yang di sebelah selatan di Yerusalem. Yang sebelah utara terdiri dari 10 suku, yang sebelah selatan terdiri dari 2 suku, suku Yehuda dan suku Benyamin. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, di dalam kisah Sefanya ini, Sefanya menyampaikan pesan Tuhan untuk yang ada di sebelah selatan suku Yehuda yang terdiri dari 2 suku tadi. Kejadian ini sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Itu di zaman Yosia. Jadi betul-betul ini satu fakta sejarah yang terjadi dalam kehidupan orang Israel. Ciri khas dari tulisan Sefanya itu penggunaan, walaupun dia disebut sebagai nabi kecil, ya, dia disebut nabi kecil karena tulisannya pendek. Hanya itu saja sih Bapak Ibu ya.
Kenapa disebut nabi kecil? Ada Nabi Hagai, Nabi Nahum, ya, kemudian Nabi Sefanya, itu disebut-sebut sebagai nabi yang kecil. Sementara Yesaya, Yeremia, Yeskiel itu disebut nabi besar, karena dia membuat tulisan yang cukup panjang. Jadi walaupun tulisannya pendek, hanya terdiri dari 3 pasal, dan kalau saya sebut tadi di dalam ayat 17 sebenarnya ayat-ayat di bagian terakhir dari tulisan Sefanya. Tetapi penggunaan kata hari Tuhan di dalam kitab Sefanya, penggunaan hari Tuhan itu jauh lebih banyak daripada kitab-kitab yang lain. Hari Tuhan itu berbicara banyak hal Bapak Ibu. Jadi tergantung dari konteks perkataannya hari Tuhan. Hari Tuhan bisa berbicara tentang hari hukuman Tuhan. Hari penghukuman Tuhan. Hari datangnya Tuhan, murkanya Tuhan. Hari Tuhan juga berbicara tentang hari kedatangan Tuhan Yesus yang penuh dengan kemuliaan. Tapi juga hari Tuhan berbicara tentang kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus datang, kita selama kita hidup, hari Tuhan. Tapi kalau Tuhan Yesus nggak datang, hari Tuhan kita adalah hari kematian kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi perlu kita pahami, tidak ada yang tahu tentang hari Tuhan dalam hidup kita. Beberapa hari yang lalu ada kecelakaan kereta api Turangga. Kereta api Turangga kecelakaan hanya beberapa meter sebelum mereka sampai di stasiun. Saya yakin dan percaya hampir semua besar dari kita ini sudah pernah naik kereta api. Pasti diumumkan, sebentar lagi mau nyampe stasiun Kroya, sebentar lagi mau nyampe stasiun Bandung. Ketika mau sampai, wah seneng, saya udah mau sampai. Mereka kemudian berdiri, siap-siap, nurunkan barang dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Beriak! Kecelakaan terjadi. Kereta api Turangga sebentar lagi sampai di stasiun. Hari Tuhan bagi mereka yang dipanggil. Gak ada yang tahu. 4 korban yang meninggal. Sementara ratusan karena hari sudah dekat dengan stasiun, jadi mereka berdiri, maka banyak sekali yang luka-luka. Bahkan satu kesaksian yang selamat itu dia melihat seorang anak balita yang terlempar karena begitu kerasnya. Hari Tuhan kapan datang di dalam hidup kita? Begitu pula dengan pesawat yang ada di Jepang, Bapak Ibu. Ya, beberapa waktu yang lalu pesawat sudah landing, sudah sampai di landasan. Wah, seneng kan? Perjalanan yang begitu jauh sudah dilewati, tapi begitu sampai di landasan, ternyata pesawat ini nabrak pesawat kecil yang ada di landasan. Akhirnya terbakar habis. Hari Tuhan. Saya tidak pernah menakut-nakuti Bapak Ibu. Tapi kitalah yang tahu. Kitalah yang harus mempersiapkan diri. Hari ini kita sehat, esok belum tentu hadir. Hari ini kita bisa menikmati hari ini, tapi esok belum tentu hari esok itu bisa hadir dalam hidup kita. Hari Tuhan, Bapak Ibu. Jadi lewat pembacaan Sefanya ini kita boleh melihat bahwa begitu kasihnya Tuhan kepada umatnya. Lewat Sefanya ini Tuhan memperingatkan kepada orang-orang Yehuda untuk berbalik kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Di mana? Di tengah-tengah orang-orang Yehuda yang dalam pembuangan di Babel.
70 tahun lamanya mereka ada di dalam pembuangan. 70 tahun lamanya mereka mengalami penderitaan yang paling berat dalam hidup orang Israel. Kemudian menyusul penderitaan yang berat lagi, ya itu sekitar tahun 35 Bapak Ibu. Ya, tahun 35 setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga, maka orang-orang Kristen mengalami penderitaan yang berat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kehancuran Yerusalem, ya, kehancuran Yerusalem itu terjadi pada tahun 587 sebelum Masehi. Dan Allah memulihkan, Allah berjanji, aku akan memulihkan. Tolong dibaca. Yeremia 29 ayat yang ke-10. Yeremia 29 ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Setelah 70 tahun lamanya, setelah genap 70 tahun lamanya, Tuhan berjanji, tapi janji Tuhan adalah janji yang bersyarat. Jangan klaim janji Tuhan. Janji Tuhan itu janji yang bersyarat. Allah tahu bahwa mereka nanti bertobat. Tolong baca ayat 12 dan ayat 13. Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bisa molor Bapak Ibu. Bisa molor lebih dari 70 tahun. Tapi ini kita melihat ya Bapak Ibu ya, supaya ini di luar dari apa yang saya persiapkan ya. Allah itu maha tahu, yang disebut sebagai predestinasi. Allah itu maha tahu sebelum segala sesuatu itu terjadi. Ya. Bahwa nanti mereka akan berseru kepadaku, mereka akan mencari namaku, maka disitulah genap 70 tahun lamanya akan dipulihkan. Dari kacamata Tuhan, Tuhan itu maha tahu, Bapak Ibu. Tapi dari kacamata kita nggak tahu. Diri kita sendiri juga nggak tahu, Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam hidup kita nggak tahu. Apakah hari esok adalah Bapak Ibu tetap setia kepada Tuhan? Apakah besok atau kapan waktu Bapak Ibu murtad? Kita nggak tahu, Bapak Ibu. Ya. Tapi Allah tahu. Si A selamat, si ini selamat. Bukan Tuhan itu pilih kasih. Tuhan tetap memberikan kepada kita kebebasan. Tapi Allah tahu ujung hidup kita ini. Kalau nanti saya tidak selamat, kalau saya nanti selamat, Allah tahu ujung hidup saya tahu, Bapak Ibu. Itulah sebabnya di hari-hari yang Tuhan berikan, kita akan mengisi hari-hari itu dengan hidup takut akan Tuhan, sehingga sampai pada hari Tuhan kita didapati setia. Tuhan tahu 70 tahun lamanya, setelah genap 70 tahun lamanya, maka bangsa ini akan dipulihkan. Ketika bangsa ini berseru kepada Tuhan, ketika bangsa ini mencari Tuhan, maka dipulihkan. Tuhan tahu. Tapi bangsa Yehuda nggak tahu. Kapan dipulihkan mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, kemudian mereka berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan, genaplah 70 tahun lamanya mereka dipulihkan dengan cara yang sungguh ajaib.
Bangsa Babel adalah bangsa yang besar. Tidak ada bangsa yang bisa mengalahkan bangsa Babel. Seluruh dunia pada zaman itu tunduk pada bangsa Babel. Tapi Allah berjanji mereka akan dilepaskan dari cengkeraman bangsa Babel ini. Dengan cara lewat Raja Persia yang bernama Koresi. Menang atas Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Kalau kita lihat di sini, kapan mereka itu mengalami penjajahan? Sejak tahun 609 sebelum Masehi, pada waktu zamannya Raja Yoyakim itu menyerah kepada Babel. Jadi 70 tahun lamanya Allah tahu tepat seperti yang Tuhan katakan. Setelah genap 70 tahun lamanya, aku akan memulihkan. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Ayat ini muncul sebelum terjadi pemulihan. Jadi dalam arti kata, di tengah-tengah badai kehidupan orang Yehuda, ada janji Tuhan muncul lewat sifat-Nya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu, gejolak, problema kehidupan Bapak Ibu, ada janji Tuhan. Amin. Tergantung kita yang memegang janji Tuhan itu. Ya, ada orang yang tidak percaya apa janji Tuhan itu. Tapi saya pribadi Bapak Ibu, ketika saya membaca Alkitab, ketika saya merenungkan firman Tuhan, setiap hari saya menemukan janji Tuhan dan saya pegang. Janjimu Tuhan, aku pegang. Disitulah kita punya kekuatan dalam hidup kita ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, sifatnya ini ketika memberitahukan kepada orang-orang Yehuda, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ayat 18 kemudian berkata, seperti pada hari pertemuan raya, ya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu sehingga oleh karena engkau tidak lagi menanggung celah. Aku akan mengangkat problem hidupmu. Aku akan memberikan kepadamu kemenangan. Lewat apa? Lewat Raja Kores ini. Lewat orang yang tidak percaya kepada Allah, Tuhan tolong umatnya. Kuncinya di mana Bapak Ibu? Apabila engkau berseru kepadaku. Apabila engkau mencari aku. Kalau kita ingin molor-molor janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita, ya kita nggak usah mencari Tuhan, kita nggak usah berseru kepada Tuhan. Maka janji Tuhan tidak akan terjadi dalam hidup kita. 70 tahun lamanya mereka menantikan hal ini. Tapi mereka nggak tahu loh, dari sisi mereka nggak tahu kapan Tuhan pulihkan. Yang mereka harus mengerti adalah mereka harus mencari Tuhan. Itu bagian kita. Saya nggak tahu nantinya Bapak Ibu apakah ujung hidup saya itu orang yang setia atau orang yang memberontak kepada Tuhan atau orang yang menyangkal Yesus. Saya tidak pernah tahu. Tapi yang sekarang saya tahu, saya harus hidup taat, hormat kepada Tuhan sampai hari Tuhan itu datang. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, tentu banyak persoalan dalam kehidupan kita yang kita hadapi. Tapi lihat ini, Allah itu pahlawan. Saya yakin dan percaya, walaupun tulisan ini 600 tahun sebelum Masehi, tapi ini tetap berlaku bagi kita. Amin. Allah itu pahlawan. Yaitu di dalam Alkitab terjemahan yang lain disebut yang perkasa. Yaitu Allah yang bertindak untuk umatnya untuk memberi kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku, saya baru pulang dari Bogor karena ada pemberkatan pernikahan. Ya, seorang anak Tuhan, umur 60 tahun. Iya, umur 60 tahun.
dalam keterbatasan, ya mereka mau mengadakan, Pak Pendeta, saya mau diberkati sederhana saja. Ayo, saya siap. Saya siap. Ya. Kemudian kemarin saya datang, saya share di grup, ya. Mereka senang sekali ketika setelah diberkati, mereka senang. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat kesederhanaannya, ya. Rumahnya kami adakan di dalam ruangan yang sangat sempit sekali, tapi penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu yang memberikan kemenangan. Dihadiri cuma 12 orang dari kami, kemudian dari jemaat di Bogor beberapa orang, kemudian dari anak dia punya 2 anak. Yang laki-laki itu masih bujang tapi umur 60 tahun, sementara yang perempuan sudah janda, dia punya 2 anak. Wah, mereka sukacita. Ini kemenangan Bapak Ibu. Ketika kita punya damai sejahtera, sukacita, itu kemenangan yang datang dari Tuhan. Itu kemenangan yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kemenangan. Sekarang begini Bapak Ibu, kemenangan apa yang kita raih? Kemenangan apa yang kita raih? Yang terbesar, kemenangan yang sudah Tuhan buktikan sebagai seorang pahlawan yang memberikan kemenangan kepada kita adalah kemenangan atas dosa. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, tolong dibaca ayat 56 sampai 58. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 56 sampai dengan 58. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Sengat maut adalah dosa. Kita diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus, yaitu kemenangan atas maut. Sebab kalau tanpa kematian Kristus, ya Bapak Ibu, saya sering sekali mengulang-ulang supaya kita melekat, ya. Kalau tidak ada salib Kristus, kalau tidak ada korban Kristus, sesempurna apapun kita ini bukan orang yang suci Bapak Ibu. Kita ini orang berdosa, yang kemudian kita mau membayar dosa kita dengan perbuatan baik, tidak bisa Bapak Ibu. Tapi kematian Kristus di kayu salib itulah yang kemudian menyurutkan murka Allah Bapa. Ternyata anakku gitu ya, Tuhan Allah anakku, ya, yang harus saya dikosongkan, dirinya harus dikosongkan, Allahnya gak boleh melekat sedikit pun dalam diri dia, dan menjadi rupa sama seperti manusia. Ternyata dia bisa menyelesaikan tugas tanpa dosa. Sehingga kita diberikan kemenangan. Kalau gak ada itu Bapak Ibu, kita gak bisa. Hidup kita ujungnya pada kematian, kebinasaan, keterpisahan kita dengan Allah. Tapi karena Kristus maka diperdamaikan. Sehingga yang kita lakukan sekarang adalah hanya Bapak Ibu mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan beri. Kerjakanlah keselamatanmu. Itulah sebabnya Bapak Ibu perlu perbuatan baik. Perlu perbuatan baik. Tapi kalau tanpa salib Kristus, perbuatan baik kita gak bisa. Sesempurna apapun gak bisa kita membayar dosa kita. Nah, ini kemenangan besar
yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ini kemenangan yang besar yang Tuhan kerjakan sebagai seorang pahlawan yang ada di antara kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita harus hidup dalam kebenaran. Apakah bisa kita hidup dalam kudus? Bisa. Apakah bisa kita sempurna? Bisa. Asal ada kemauan, kita bisa Bapak Ibu. Perbuatan baik, perbuatan yang berkenan dan yang sempurna. Kita ulang terus menerus perbuatan baik itu. Kita ulang sampai mendarah daging. Gak perlu kita memfitnah orang, gak perlu kita menjelekkan orang, gak perlu kita mempunyai pikiran negatif kepada orang. Gak perlu kita menghakimi. Gak perlu kita mengangkat diri kita bahwa diri kita lebih berharga daripada orang lain. Gak perlu Bapak Ibu. Kalau itu kita ulang terus menerus, itu kita akan menjadi yang disebut sebagai teleos, sempurna. Sempurna. Ya, ketika ada orang menyakiti kita, kita doakan dia. Kecuali kalau ada di antara Bapak Ibu yang sudah reject gitu ya. Pikirannya, mana mungkin Pak Pendeta. Enakan bales dong, ya terserah. Kalau saya pengen milih yang baik. Kenapa? Saya memperoleh kemenangan besar. Saya sekarang tinggal mengerjakan keselamatan itu dengan rasa takut dan gentar. Itulah keselamatan yang sejati yang kita dapatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini kemenangan besar. Jangan jadi orang Kristen yang mudah jatuh, besok bertobat, mudah jatuh, tobat. Apa itu istilahnya? Tomat ya, Kristen tomat. Tobat, kumat, tobat, kumat, tobat, kumat. Gak selesai-selesai, gak menghargai kemenangan Kristus. Tapi kalau orang yang tahu diberi kemenangan oleh Tuhan Yesus, kemenangan besar atas dosa, dia akan hidup dalam kebenaran. Tapi orang benar itu bisa jatuh di dalam dosa. Orang benar bisa jatuh di dalam dosa, tapi bukan hidup dalam dosa. Orang yang hidup dalam dosa itu adalah orang yang menikmati kenikmatan, kesenangan, enaknya hidup dalam dosa. Kalau nggak bohong nggak enak. Kalau nggak judi nggak enak, kalau nggak nipu nggak enak, kalau nggak zina nggak enak, kalau nggak cabul nggak enak, gitu loh. Itu orang yang hidup dalam dosa. Tapi kalau orang benar harus diakui bisa jatuh dalam dosa, tapi dia segera bangkit dan berkata, ampuni aku Tuhan, aku akan perbaiki hidup kita ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku, lalu kemenangan apa lagi? Selain kemenangan besar ini, kemenangan apa lagi? Ini Bapak Ibu, kemenangan atas diri kita, ego diri kita. Ini pahlawan yang ada dalam diri kita. Kalau kita bisa mengalahkan diri kita ini, kemauan diri kita ini, itu adalah kemenangan yang Tuhan berikan, bukan karena kekuatan kita. Lukas 15 ayat 20 sampai dengan 21, tolong baca. Lukas 15 ayat 20 sampai dengan 21, demikian bunyi firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Bapa, ampuni aku orang berdosa. Bapak, Ibu, dan saudaraku mengalahkan ego diri sendiri. Di mana letaknya ego dalam diri sendiri? Dalam kisah ini, anak bungsu yang hilang ini. Dia sudah merancang ketika penderitaan hidupnya itu datang dan kemudian dia merancang begini. Aduh, di rumah bapakku banyak makanan. Karena dia makan makanan babi saja nggak bisa.
Tapi kemudian dia ingat, tapi aku berdosa. Aku berdosa. Dan kemudian dia berkata, aku akan datang dan mengaku kepada Bapa. Kata-kata ini, ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ini kata-kata yang bukan apa ya Bapak Ibu ya. Ini betul-betul tulus dari dalam hati dia. Karena dia berdosa. Bapak Ibu paham? Mengakui sebuah kesalahan itu adalah kita mengalahkan diri kita. Saya ulang Bapak Ibu. Mengakui sebuah kesalahan yang sudah kita perbuat itu seperti kita merendahkan diri kita sendiri. Kepandaian manusia ketika manusia diciptakan dan kemudian jatuh dalam dosa. Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Saling menyalahkan. Adam menyalahkan Tuhan karena menempatkan perempuan. Perempuan menyalahkan iblis, ular. Saling menyalahkan. Ini ego. Harga diri kita dipertaruhkan ketika Bapak Ibu punya salah dan kemudian berkata kepada orang yang disalahkan, yang Bapak Ibu perlakukan salah itu. Bisa nggak kemudian kita datang seperti anak itu, aku berdosa, aku minta maaf, aku minta ampun. Atau kita memakai cara Adam dan Hawa, membenarkan diri kita. Aku salah. Aku ngaku salah, tapi begini loh. Nah, mulai punya alasan. Aku lakukan ini karena ini loh. Kita cari kambing hitam untuk kesalahan kita. Atau bahkan mungkin kita tidak mengakui kesalahan tapi menuduh orang lain sebagai kambing hitam. Kita tidak bisa mengalahkan diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan Allah ada di antara kita, ada dalam hati kita, dalam hidup kita, kita mampu memberikan kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita dengan cara kita mengalahkan ego kita. Kita kalahkan Bapak Ibu. Ya. Ketika kita diusik muncul emosi kan, muncul marah kan. Wah. Lihat Bapak Ibu, orang yang punya Tuhan Allah di dalam diri dia sebagai pahlawan, dia akan rem keadaan itu. Saya sering sekali berkata kepada Bapak Ibu, yang jahat, yang busuk, yang kotor ada dalam hidup kita. Saya yakin Bapak Ibu pasti tahu kan, kata-kata hujatan itu pasti ada dalam mulut kita. Tapi kenapa mulut kita tidak bisa mengatakan bangsat, anjing lu, monyet gitu ya. Kan ada itu. Ya kan? Tapi kita bisa tahan loh. Kenapa? Karena ada yang ngerem dalam diri kita. Enggak lah. Enggak apa. Goblok lu. Kan ada kata-kata hujatan. Semua manusia pasti punya dalam diri kita. Dalam diri ini ya. Ada kata-kata hujatan, kata-kata kotor. Tapi coba Bapak Ibu lihat ada orang yang sabar. Orang yang sabar itu bukan berarti dalam dirinya nggak ada kata-kata kotor. Tapi kata-kata kotor itu tidak keluar dari diri dia. Walaupun ada dalam diri dia, tapi nggak keluar. Kenapa? Dia mampu mengalahkan ego dia. Kenapa dia mampu mengalahkan? Karena dia punya Allah yang ada di dalam diri dia sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Jadi selain kemenangan besar yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu lewat kemenangan dosa, Tuhan memberikan kepada kita setiap kali kehidupan yang kita jalani ini, yaitu kemenangan mengalahkan diri kita ini Bapak Ibu. Ya, rasa ingin membalas, iri hati, dendam, itu kalau diluapkan, kalau dilos, wah itu rasanya seperti kita memperoleh berkat yang besar gitu loh. Ya kan?
Coba kalau tengah jalan kemudian Bapak Ibu mau diserempet. Kalau bisa ketemu, kata-kata keluar itu. Setelah keluar itu puas kita. Seperti memperoleh berkat yang besar. Tapi kalau orang yang tahu bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu yang memberikan kemenangan. Kemenangan apa? Tunggu dulu. Rem. Sama seperti mobil ada handremnya. Kecuali kalau remnya blong. Orang yang remnya blong itu ya. Orang yang remnya blong itu tidak menyadari Tuhan Allahmu ada di antaramu, akhirnya blong. Spontan ngomong, itu ya. Saya gak mau menirukan, bangsat lo, setan lo gitu ya. Aduh, rasanya kemudian itu sudah meradang gitu. Sampai meradang, seperti keluar semua itu, inventaris keluar semua itu. Kenapa? Remnya blong. Nah Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Allahmu ada di antaramu yang memberikan kemenangan. Ada hal yang menarik yang harus saya sampaikan sebenarnya Bapak Ibu. Gini, saya loncat aja ya. Ini, Tuhan itu memberikan kemenangan kepada kita. Ini yang dalam waktu 5 menit ya, saya minta waktu. Kadang-kadang kalau kita sakit, kita memaksa Tuhan bekerja di dalam Yehovah Rafa. Betul? Ya, gak salah Bapak Ibu. Ketika kita sakit, Tuhan itu Yehovah Rafa, Allah penyembuh. Ya. Dan kalau Tuhan kasih kesembuhan, haleluya, puji Tuhan, Engkau Yehovah Rafa. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, ketika kita sakit dan kemudian kita meminta kepada Tuhan kesembuhan, Tuhan tetap memberikan kepada kita posisi yang sakit. Tapi lihat, Allah itu maha dahsyat, Allah itu maha kuasa, Allah itu pahlawan yang memberikan kemenangan. Amin. Dia bukan hanya bekerja pada Yehovah Rafa. Ada kan di antara Bapak Ibu ya? Masih ingat Bu Pasari Bu? Apakah Sari sembuh? Apakah Sari sembuh? Enggak kan? Berapa tahun dia sakit? 45 tahun lamanya dia sakit. Allah tidak bekerja pada Yehovah Rafa, tapi Allah bekerja pada Yehovah Shalom. Yang memberikan damai sejahtera. Allah bekerja pada Yehovah Nisi, panji-panji keselamatan yang memberikan kekuatan kepada sekalipun kesembuhan tidak ada. Jadi Bapak Ibu di bagian akhir ini jangan batasi kuasa Tuhan untuk memaksa Tuhan bekerja pada satu bagian saja. Allah itu pahlawan. Ketika Bapak Ibu kekurangan, kita berkata Engkau Yehovah Jireh. Kalau Tuhan cukupkan, ketika kita kekurangan Tuhan cukupkan, haleluya puji Tuhan, Dia Yehovah Jireh. Tapi ada kalanya kita tetap kekurangan. Dan Tuhan bekerja bukan pada Yehovah Jireh, tapi Yehovah Ra'a. Apa ini? Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, di tepi air yang tenang. Aduh, walaupun kurang, tapi kita punya ketenangan karena Dia adalah gembala yang baik. Amin. Andai kata kita mengalami kegelisahan, ya, mengalami kekhawatiran, keraguan akan masa depan, kita berharap Yehovah Shalom. Tuhan berikan damai. Tapi ternyata dalam kekhawatiran itu ternyata Tuhan katakan, aku Yehovah Sama. Apa Bapak Ibu Yehovah Sama? Aku bersamamu. Aku ada bersama engkau. Ya, jangan khawatir, aku ada bersamamu. Tuhan Maha Hadir ini artinya. Yehovah Sama, Tuhan Maha Hadir. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, kita percaya ini masih banyak
Hanya saya sebutkan sebagian saja Bapak Ibu. Ada Yehova Bore, ada Yehova Magi, ada banyak sekali Yehova Kena, Yehova Sitkenu. Ini adalah Yehova yang memberikan keadilan. Ya. Tuhan bisa jawab. Kan ada kejadian juga ini Bapak Ibu ya. Ketika ada orang yang sakit berdoa tapi tetap dia sakit, tapi ternyata lewat sakitnya orang tuanya, ternyata anak-anaknya datang dan kemudian anak-anak yang tadinya itu tidak akur, anak-anaknya itu kemudian saling bertengkar, tapi karena sakitnya ibunya mereka kemudian datang dan kemudian mereka menjadi akur karena sakitnya itu. Jadi Allah bergerak di dalam bidang Yehova Sama. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan paksa Tuhan untuk bekerja pada keinginan yang kita mau. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang memberikan kepada kita kemenangan dengan cara Allah. Terserah Tuhan mau bekerja di mana ini. Allah itu pahlawan. Tuhan bisa bekerja pada Yehova Jireh. Walaupun pada waktu sakit tapi kemudian dicukupkan. Biayanya dicukupkan. Gak tahu dari mana. Biaya dicukupkan kok. Jangan batasi Tuhan. Suka-sukanya Tuhan, Tuhan bekerja. Dan pagi hari ini kita belajar, Bapak Ibu, Allah itu pahlawan yang memberikan kepada kita dengan caranya yang tak terbatas. Jangan batasi kuasa Tuhan, sebab Tuhan punya cara yang tak terbatas untuk menolong kita. Tuhan memberkati. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita tundukkan kepala kita dan kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Allah itu pahlawan di antara kita yang memberikan kemenangan kepada kita. Mari kita satu di dalam doa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa, Allah yang Maha Baik. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami beribadah, berhimpun di tempat ini bersama-sama dengan saudara-saudara kami, menaikkan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, lewat puji-pujian yang sudah kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Sebab setiap syair perkataan dari lagu-lagu pujian yang kami naikkan adalah keluar dari hati kami, pengakuan kami akan Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang di dalam damai sejahtera Tuhan, kami pulang dengan membawa sukacita, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Bapak, Ibu, Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus, menyertai kita, mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati kami. Engkau memberkati dan melindungi kami Tuhan. Engkau juga menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau juga Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu tempat ini, demikian juga dengan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah secara online. Engkau memberkati dalam rumah tangganya, Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati dalam usaha pekerjaannya dan Engkau buat berhasil mendatangkan keuntungan, sukacita dan menjadi berkat untuk memberkati. Terima kasih ya Bapak, Engkau juga memberkati keluarga, bahkan keluarga besar, Engkau memberkati Tuhan. Anak-anak cucu dimanapun berada, ada di dalam berkat Tuhan. Kau jauhkan dari segala sakit penyakit. Kau jauhkan dari segala mara bahaya. Kau jauhkan dari segala tipu daya iblis. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Besar setiamu, besar setiamu, amin. Setiamu di sepanjang hidupku. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hati kami siap terus memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Bapak, amin, amin.